Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fatma Wulan, Salma Fata, Lia Wardatu, dan Yunita Putri akan mempresentasikan tentang Khalifah pada Khulafaur Rasyidin. Saya Yunita Putri Rahmawati akan membacakan tentang Sistem suksesi Khalifah pada Khulafaur Rasyidin. Dalam bahasa Indonesia, kata atau istilah suksesi bermakna mengganti karena pewaris dan juga bermakna proses penggantian kepemimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Istilah Khulafaur Rasyidin dalam tulisan ilmiah dan populer senantiasa merujuk kepada 4 khalifah pertama dalam Islam, yakni yang pertama, Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar menyelesaikan persoalan suku Arab dengan apa yang disebut dengan perang Riddat atau perang melawan kemurtadan, dan pahlawan yang banyak berjasa dalam perang tersebut adalah Walid bin Khalid. Kemajuan yang dicapai pada pemerintah Abu Bakar selama kurang lebih 2 tahun yaitu perbaikan ke sosial, usaha untuk menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasil mengamankan tanah Arab dari para penyelewang. B. Perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Daerah yang dituju adalah Irak dan Suriah karena daerah ini menurut Abu Bakar harus ditaklukkan dengan tujuan untuk memantapkan keamanan wilayah Islam. Yang ketiga, pengumpulan ayat Al-Quran karena Al-Quran banyak berserakan dan ditulis pada daun, kulit kayu, tulang, dan lain sebagainya. Hal ini dikhawatirkan mudah rusak dan hilang. Yang keempat, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Rasulullah SAW bahwa prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selalu dipraktekannya. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan umat dengan membentuk Baitul Mal, semacam khas negara dan lembaga keuangan. Selain itu didirikan pula negara peradilan yang ketuanya dipercayakan kepada Umar bin Khattab. Yang kedua, Umar bin Khattab. Ia melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru dia taklukkannya. Ia memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Ia memerintah untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Ia juga memulai proses modifikasi hukum Islam. Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, peletak dasar-dasar administrasi negara atau pemerintahan Islam. Yang kedua, industri dan pertanian mengalami kemajuan yang pesat. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang ilmu umat Islam. Yang keempat, ekspansi ke luar negeri Yang keempat, ekspansi ke luar daerah Islam besar-besaran. Yang kelima, mengadakan Baitul Mal. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Kebijakan yang paling disorot adalah kebijakannya pada pengangkatan kerabat keluarganya yang menduduki jabatan penting, seperti gubernur di daerah kekuasaan Islam berasal dari kerabatnya sendiri. Yang pertama, perluasan wilayah. Pemerintahan Islam berhasil memusnahkan gerakan pemberontakan sekaligus melanjutkan perluasan di negeri-negeri Persia lainnya. Yang kedua, membangun angkatan laut. Khalifah Utsman bin Affan perlu diingat sebagai khalifah pertama kali yang mempunyai angkatan laut yang cukup tangguh dan dapat membahayakan kekuatan lawan. Yang ketiga, memodifikasi Al-Quran. Keinginan Khalifah Utsman agar kitab Al-Quran tidak mempunyai banyak versi bacaan. Yang kelima, perluasan masjid di Tanah Suci. Sebuah jasa besar lainnya dari Khalifah Utsman bin Affan adalah pemikiran dan pelaksanaan perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Prestasinya ialah sebagai berikut. Yang pertama, memajukan dalam bidang ilmu bahasa. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran dan hadis,
Khalifah Ali mengembangkan ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Yang kedua, membenahi keuangan negara. Harta pejabat yang diperoleh dengan cara tidak benar disita oleh Ali dan kemudian digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, mengganti pejabat yang kurang konsisten. Para pejabat yang kurang konsisten dalam bekerja semuanya diperbaiki dan diganti oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, bidang pembangunan. Pembangunan kota Kufah telah menjadi perhatian khusus bagi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu nahwu, dan ilmu lain sebagainya. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepribadian Khulafaur Rasyidin. 1. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq mempunyai karakter yang lembut, tegas, dermawan, dan sederhana. Dengan kelembutannya, Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dapat menginsafkan orang-orang yang terbujuk berbuat makar. Abu Bakar bersifat tegas ketika ketegasannya diperlukan dalam mempertahankan Islam. Contohnya, memerangi nabi palsu, kaum murtad, dan kaum yang enggan membayar zakat. Beliau juga mempunyai karakter yang sederhana. Jabatannya sebagai khalifah tidak menyebabkan beliau hidup bermewah-mewahan. Beliau tetap hidup sederhana sampai beliau meninggal dunia. Kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mempunyai karakter yang cerdas, tegas, dan mengepentingkan kepentingan rakyat. Karena ketegasannya dan kekerasannya membedakan yang benar dan yang salah, maka Umar bin Khattab mendapatkan julukan Al-Faruq. Bahkan dia pernah menghukum cambuk anaknya sendiri karena meminum khamr. Umar bin Khattab mementingkan kepentingan rakyat dengan cara meninjau langsung kondisi kesejahteraan umat. Ketiga, Utsman bin Affan. Beliau mempunyai karakter yang dermawan, lembut, teguh hati. Utsman adalah orang yang teguh hati. Misalnya, ia mengirim pasukan-pasukan ke wilayah-wilayah yang memberontak terhadap kekuasaan Islam. Kelemahan Utsman adalah terlalu mengutamakan keluarganya dari Bani Umayyah. Sifatnya yang lemah lembut sering dimanfaatkan oleh Bani Umayyah. Keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mempunyai karakter yang tegas, pemberani, perwira yang tangkas, cerdas, dan teguh pendirian, dan juga adil. Ali bin Abi Thalib menjalankan undang-undang Allah dan menindak segala kezaliman dan kejahatan. Dalam masa pemerintahannya, Ali menetapkan dua ketetapan. Yang pertama, memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Khalifah Utsman dan mengganti pilihannya sendiri. Kedua, mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Khalifah Utsman kepada keluarganya dan kerabatnya tanpa jalan yang sah. Ali bin Abi Thalib mendapatkan julukan Asadullah yang artinya singa Allah. Ali juga tidak segan-segan memecat pejabat yang tidak becus mengurusi kepentingan umat Islam. Ali juga tidak segan-segan memerangi orang yang memberontak. Di antara perang itu adalah perang Jamal dan perang Siffin. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lia. C. Situasi dan sistem politik khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Sistem pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yakni kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar bersifat sentral, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan pemerintahan, khalifah juga menjalankan hukum. Usaha-usaha yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq.
yaitu merealisasikan keinginan Nabi yang hampir tidak terlaksana. Yang pertama, Abu Bakar menghentikan pergolakan yang ada dalam negeri. Yang kedua, perang Rid'ah. Yang tiga, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dari suku-suku Yaman, Yamanah, dan Oman. 4. Menghancurkan nabi-nabi palsu. C. Perluasan wilayah. Setelah perang Riddah melawan kaum murtad berakhir di wilayah timur, Abu Bakar mengangkat Khalid bin Walid dan Musanna bin Harisah sebagai panglima perang dan berhasil menguasai Iran dan beberapa kota Irak seperti Anbar, Daumatul Jandal, dan Farad. Pasukan ini berhasil memenangkan pertemuan di Yarmouk. Abu Bakar juga memberangkatkan pasukan-pasukan ke beberapa daerah, di antaranya adalah ke Damaskus dipimpin Yazid ibnu Abi Sufyan, Palestina dipimpin Amr ibnu Al-As, dan Hims dipimpin Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Yang kedua, masa pemerintahan Umar bin Khattab. A. Sistem pemerintahan. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masanya mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Adapun kekuasaan eksekutif dipegang oleh Umar bin Khattab. B. Perluasan wilayah. Ekspansi Umar yang berhasil antara lain dilancarkan ke ibu kota Syria, Damaskus, Ardan, dan Hims yang berhasil dikuasai pada tahun 14 Hijriah atau 635 Masehi di bawah pimpinan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Setahun kemudian, setelah tentara Bizantium dikalahkan dalam perang Yarmouk, seluruh daerah Syria dapat dikuasai. Melalui Syria ini, penguasaan Mesir dilakukan dengan pimpinan Amr bin Al-As, sedangkan ke Irak dipimpin oleh Syurahbil ibnu Hasanah dan Sa'ad ibnu Al-Waqqas. 3. Utsman bin Affan. Sistem pemerintahan Utsman bin Affan yaitu untuk melaksanakan administrasi pemerintahan di daerah. Khalifah Utsman mempercayakan kepada seorang gubernur untuk setiap wilayah atau provinsi. Pada masanya, kekuasaan wilayah Madinah dibagi menjadi 10 provinsi, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasihat Syura. Prestasi tertinggi pada masa pemerintahan Utsman sebagai hasil Majelis Syura adalah menyusun Al-Quran standar, yaitu penyeragaman bacaan dan tulisan Al-Quran. Untuk mengisi Baitul Mal diperoleh dari Al-Fars, Usyur, zakat, dan jizya. B. Perluasan wilayah. Di wilayah barat, Utsman mengizinkan pasukan Islam melakukan penaklukan ke benua Afrika. Maka berangkatlah Abdullah ibnu Abishar hingga berhasil melakukan Tripoli pada tahun 698 Masehi. Sewaktu terjadi perang Zatus Syawari 651 Masehi, armada laut pasukan Islam dapat mengalahkan pasukan Romawi. Sementara itu, di wilayah timur, pasukan Islam berhasil melakukan daerah Fahanan, Kabul, Juran, Balkah, dan Herat. Khalifah Ali bin Abi Thalib. A. Sistem pemerintahan. Ali berhasil memecat sebagian besar gubernur yang korupsi dan mengembalikan kebijaksanaan Umar pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Ia membenahi dan menyusun arsip negara untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah dan kantor sahib usurtah, serta mengkoordinir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka. Ali juga mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada famili-famili dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fatma Wulan. Saya Fatma Wulan Maulidia, saya akan melanjutkan presentasi dalam bab ini, yaitu perkembangan peradaban khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah yang pertama, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang beliau hadapi. Dengan masa pemerintahannya singkat, yakni 2 tahun lebih 3 bulan, beliau berhasil menghadapi persoalan pada waktu itu. Di antaranya adalah melakukan pemberantasan kepada orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak membayar zakat, dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi.
Yang kedua adalah masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Dalam peradaban Islam, Umar sangatlah penting. Jasa-jasanya untuk perkembangan Islam dan kepentingan umat sangatlah kuat. Dapat diibaratkan Umar bin Khattab bagaikan mutiara yang cemerlang dalam sejarah perkembangan Islam. Banyak sekali perjuangan dan jasa-jasa Umar, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perluasan wilayah. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dan pengembangan Islam ke Persia yang telah dimulai sejak Khalifah Abu Bakar. Beliau juga mengembangkan kekuasaan Islam ke Mesir yang pada saat itu penduduk Mesir sedang mendapatkan penganiayaan dari bangsa Romawi dan sangat membutuhkan bantuan dari orang-orang Islam. Yang kedua, di bidang pemerintahan. Di antara sarana-sarana pemerintahan yang dibangun Umar adalah 1. Mendirikan Baitul Mal, 2. Mencetak mata uang negara, 3. Membentuk pasukan penjaga tapal batas, 4. Membentuk peraturan gaji pegawai pemerintah, dan kelima adalah membuat sarana komunikasi dan informasi. Selanjutnya adalah masa kepemimpinan Utsman bin Affan. 6 tahun pertama masa pemerintahannya berjalan dengan damai, tetapi 6 tahun sesudahnya terjadi pemberontakan. Sayangnya Utsman tidak bertindak tegas pada pemberontakan ini. Beliau selalu berusaha untuk membangun komunikasi yang berlandaskan kasih sayang dan hati. Pengadilan agama yang semula dilakukan di masjid oleh Utsman dibangunkan gedung baru khusus untuk pengadilan. Beliau juga mengadakan perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram serta membentuk armada laut Islam yang pertama ketika perang Zatuswari atau perang tiang kapal yang dipimpin oleh Muawiyah bin Sufyan. Yang keempat adalah masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Setelah terbunuhnya Utsman, kaum muslimin memilih Ali untuk menjadi pemimpin mereka. Pada masa Ali timbul beberapa gerakan yang menentang pemerintahan. Karena itu, selama memerintah, beliau banyak mencurahkan perhatiannya pada pembangunan dan penerbitan keadaan dalam negeri. Dalam pemerintahannya, beliau melakukan pergantian para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Tindakan ini menimbulkan beberapa akibat, diantaranya muncul 3 golongan, yaitu golongan Ali, golongan Muawiyah, dan golongan Aisyah, Zubair, dan Talhah. Selanjutnya adalah sistem pengangkatan sebagai khalifah. Yang pertama, Abu Bakar. Setelah Nabi wafat, terjadilah perdebatan sengit antara kaum muslimin, yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Keduanya saling mengklaim bahwa kelompoknya lah yang pantas menjadi pemimpin umat Islam. Semua itu disebabkan karena sebelum Nabi wafat, beliau tidak meninggalkan wasiat siapakah yang akan memimpin umat Islam. Nampaknya beliau menyerahkan urusan ini kepada umat. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Selanjutnya, proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar diangkat menjadi khalifah atas pilihan pemuka-pemuka sahabat. Pengangkatan ini ketika Umar sedang sakit, sedangkan barisan depan pasukan Islam mengancam Palestina, Irak, dan kerajaan Hirah. Hal ini ditunjukkan untuk mengantisipasi terpecahnya orang-orang muslim. Ternyata kebijakan Abu Bakar diterima masyarakat yang segera membaiat Umar. Selanjutnya adalah sistem pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Saat akan meninggal, Umar mengajukan 6 calon khalifah untuk menggantikan dirinya. 4 calon mengundurkan diri, sehingga tinggallah Utsman dan Ali. Sebagai konsesan, kedua orang itu menerima keputusan dari Abdurrahman bin Auf yang pada hari ketiga merekam suaranya untuk menjadikan Utsman menjadi khalifah ketiga. Terpilihnya Utsman diikuti dukungan dan sumpah penduduk Madinah kepadanya. Selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Ali adalah pilihan masyarakat muslim, karena setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali sebagai khalifah. Selanjutnya adalah kebijakan dalam perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melakukan yang pertama perbaikan sosial, yaitu menciptakan stabilitas wilayah Islam. Yang kedua, pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, perluasan dan penyebaran Islam ke Irak, Persia, dan Syria. Selanjutnya pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama, beliau mengembangkan perluasan Islam sampai ke Syria, Palestina, Irak, Persia, dan Mesir dalam masa 10 tahun pemerintahannya. Yang kedua, membagi daerah kekuasaan Islam menjadi beberapa wilayah dan di bawah kekuasaan seorang gubernur, seperti Kufah dengan gubernur Attab bin Ghazwan. Ketiga,
membentuk dewan-dewan seperti Baitul Mal atau bendaharawan negara yang mengatur masuk keluarnya uang dan dewan angkatan perang yang bertugas menuliskan nama-nama tentara dan mengatur gaji mereka. Yang keempat, menetapkan tahun Hijriah sebagai tahun baru Islam. Yang kelima, membangun masjid-masjid seperti Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Dan keenam, menghapus perbudakan, membangun kota, sekolah, dan fasilitas. Yang ketujuh, menjadikan sholat tarawih di bulan Ramadan dikerjakan secara berjamaah. Selanjutnya adalah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah pada masa ini, beliau melakukan pembangunan dan memperindah Masjid Nabawi di Madinah. Beliau juga membentuk angkatan laut dan menyebarkan agama Islam sampai ke Khurasan, Armenia, Afrika, Rai, Azerbaijan, Amuria, dan Cetipus. Yang keempat, pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, Ali melakukan pemecatan gubernur yang sebelumnya diangkat oleh Utsman yang dianggap nepotisme. Yang kedua, menarik kembali tanah yang diberikan Utsman kepada penduduk dengan alasan tertentu. Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.